Di tengah ketatnya persaingan usaha kuliner Bali, kisah Depot Betty menjadi contoh bagaimana warisan usaha keluarga mampu bertahan lintas generasi dengan dukungan permodalan dan adaptasi teknologi. Didirikan pada 2001 oleh orang tua, Depot Betty awalnya hanya warung sederhana yang menjual babi guling sekaligus daging mentah di pasar tradisional Pancasari. Namun tongkat estafet usaha beralih pada 2013 saat Iputu Bayu Ekayana mengambil alih usaha keluarga di tengah kondisi kesehatan sang ibu yang menurun. Meski tanpa dasar kuliner, Bayu memilih belajar dari nol. Ia tidak mengubah resep utama warisan keluarga, melainkan memperkuat aspek yang sering diabaikan pelaku usaha kecil, pelayanan, kebersihan, dan standar higienitas. Langkah tersebut menjadi titik balik. Berlokasi di jalur strategis Denpasar Bedugul yang merupakan jalur nasional sekaligus rute wisata, Bayu melihat peluang memperluas pasar, tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga wisatawan. Saya itu dulu bekerja di hospitality atau di pariwisata. Saya sebagai seorang bartender, basic saya, jadi sangat jauh sekali melenceng dengan dunia kuliner atau dengan memasak, mungkin sangat jauh sekali. Ya, saya belajar sih step by step untuk mengelola usaha orang tua, ya apa yang diwariskan biar tetap bisa berjalan gitu. Terus untuk di 2013 itu saya total take over usaha orang tua saya. Saya melihat peluang yang sangat bagus terutama dari dunia kuliner, yaitu babi guling. Di jalur luwes itu ya kita sebenarnya adalah jalan nasional, jadi lintas kabupaten, begitupun jalur pariwisata menuju ke arah Bedugul. Jadi dari sana saya mulai untuk melihat peluang-peluang yang bisa ditingkatkan. Kini Depot Betty telah berkembang menjadi beberapa titik usaha, dengan fokus utama di kawasan Bedugul sebagai destinasi wisata. Di saat banyak usaha kuliner tumbang dalam 3-5 tahun pertama, Depot Betty justru mampu bertahan hingga 25 tahun sejak berdiri. Menurut Bayu, kunci utamanya adalah konsistensi menjaga kualitas rasa, pelayanan, serta keterbukaan terhadap kritik pelanggan. Kalau untuk babi guling sih semua rata-rata sama aja babi guling. Satu dengan babi guling yang lainnya, yang membedakan adalah taste dari rasa atau rempah yang kita gunakan. Dan itu pun kembali ke customer masing-masing. Jadi ya mungkin ada yang suka pedas, ada yang suka rempah seperti itu. Karena di sini daerah tujuan wisata, ya kita tetap berusaha untuk menjaga kebersihan kita, pelayanan kita, rasa dan kuantitas. Itu sih yang tetap kita jaga. Namun dalam menjaga semua hal itu pasti ada kelemahan sih. Ya dari kelemahan mungkin dari komen dari customer, ada komplain dari customer, itu yang menjadi bahan bagi kami untuk perbaikan. Dalam operasionalnya, Depot Betty saat ini menghabiskan 5-6 ekor babi per hari dari seluruh outlet. Bahan baku diperoleh dari peternak lokal di kawasan Pancasari, Candi Kuning, hingga Baturiti. Menariknya, Bayu sangat selektif dalam memilih jenis babi. Ia lebih memilih jenis seperti Saddleback, Chester, dan Yorkshire, karena kandungan lemaknya dinilai menghasilkan tekstur kulit yang lebih renyah saat diproses menjadi babi guling. Oke, jenis dari ukuran babi biasanya saya menggunakan babi yang beratnya 80 kilo, maksimal 100 kilo. Yang menjadi prioritas saya adalah bukan dari beratnya babi, tapi dari jenis dan jenis babi dan jenis pakan yang diberikan untuk babi tersebut. Dari jenis babi yang kita pilih biasanya jenis Saddleback, Chester, Yorkshire, seperti itu. Kami menghindari penggunaan dari jenis babi Landrace ataupun Pitrim. Kalau Landrace itu cenderung dia pedaging, jadi lemaknya sedikit, dia agak tipis dia dari bentuk babinya itu. Beda dengan jenis York atau Saddleback dan Chester, dia itu agak bulat, jadi lebih berlemak. Ketika melakukan proses
pembuatan babi guling itu, hasil babi guling yang kita buat itu lebih maksimal. Ya, lebih kriuk. Karena kulit dari babi itu akan dikunci oleh lemak babi tersebut. Kami kerjasama dengan peternak-peternak kecil, peternak rumahan yang menjadi langganan kami dari daerah Pancasari, Kembang Merde, Candi Kuning, Batu Ripi, sampai di wilayah Luwus itu. Di balik pertumbuhan Depot Betty, akses pembiayaan menjadi faktor krusial. Bayu mengaku mulai bekerja sama dengan perbankan sejak 2014, setahun setelah mengambil alih usaha. Melalui skema kredit usaha rakyat KUR dari BRI, ia memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha sekaligus merapikan manajemen keuangan. Kemudahan akses KUR dari BRI yang kini semakin inklusif dinilai menjadi angin segar bagi pelaku UMKM, terutama sektor kuliner yang membutuhkan perputaran modal cepat. Program ini tidak hanya membantu ekspansi usaha, tetapi juga menjaga keberlanjutan bisnis keluarga agar tidak terhenti di tengah jalan. Selain permodalan, transformasi digital menjadi faktor penting lain dalam menjaga keberlanjutan usaha. Depot Betty kini telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai di seluruh outletnya. Tren ini juga sejalan dengan perubahan perilaku konsumen. Ia mencatat sekitar 50% transaksi kini sudah menggunakan metode non-tunai, didominasi generasi muda, namun juga mulai diikuti kelompok usia lebih tua. Di tahun 2014-15, 1 tahun setelah saya take over menggantikan usaha orang tua saya ini. Jadi banyak sih yang dibantu sama dari BRI, dari modal, terus dari setelah saya bisa mengkredit semua utang-utang di BRI. Jadi sekarang ini zamannya sudah digitalisasi, mau tidak mau kita harus mengikuti pembayaran secara non-tunai. Jadi BRI tetap memfasilitasi kami dengan QRIS yang edisi di seluruh depot Betty, di Betty 1, Betty 2 maupun Betty 3. Meski memiliki peluang memperluas pasar ke segmen wisatawan premium, Bayu mengaku saat ini masih fokus menjaga stabilitas usaha. Baginya, bertahan di tengah gempuran bisnis kuliner baru justru menjadi prioritas utama dibanding ekspansi agresif.